Naik 1% aja kok ribet banget sih? Tunggu dulu. Tunggu. Bukan gitu cara hitungnya. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% itu artinya beban tambahan yang dipikul masyarakat bertambah sampai 9%. Bukan cuma naik 1% poin loh. Coba bandingkan dengan kenaikan upah buruh nasional. Upah naik 6,5% untuk menutup kebutuhan hidup yang harganya dipastikan naik lebih tinggi. Jadi apa saja yang kena PPN 12%? Jawabannya adalah semua barang yang sebelumnya sudah berlaku pungutan. Semua barang. Jadi jawabannya semua barang akan kena kenaikan. Karena dari produsen ke kita konsumen itu nggak jalan sendiri, bro. Mau sabun, sampo, deterjen, sabun untuk cuci piring, sabun untuk ngepel, obat nyamuk, bahkan susu. Di saat Indonesia menaikkan PPN 12% dan rupiah meluncur deras ke 16.500, di sisi bersamaan Vietnam mengurangi PPN, tetapi yang dilakukan adalah bukan dengan memeras rakyatnya, tetapi malah memotong jumlah lembaga dan kementerian. Jadi dengan kementerian dan lembaga makin efisien, tidak perlu membebani rakyat dengan PPN yang tinggi. Indonesia bagaimana? Kenapa PPN-nya naik? Kenapa rupiah melemah? Ada apa dengan pemerintahan sekarang, terutama Menteri Keuangannya? Bisa jawab nggak hal seperti ini? Kenapa nggak tiru Vietnam sih? Maju sini yang kemarin bilang kalau PPN naik 12% cuma buat barang mewah doang. Apakah sabun, deterjen, minyak, skincare, dan kuota yang kita pakai sehari-hari itu masuk ke dalam kategori barang mewah? Gue udah lihat selisihnya. Lumayan banget kan? Nih misalnya beli beras 5 kilo, selisihnya itu bisa 11.000 di tahun depan. Nah kira-kira kalau misalnya dikali 12 untuk kebutuhan setahun, itu selisihnya bisa 132.000, ya setara lah sama totalnya 13 liter. Lumayan banget kan? Hiburan andalan kita, Netflix dan Spotify juga bakal naik. Bayangkan kalau kita harus menanggung semua kenaikan harga ini selama bertahun-tahun. Tapi tahu nggak sih kalau pemerintah itu kasih bantuan di awal masa transisi 2025 dengan diskon tagihan listrik 50%, tapi untuk 2 bulan aja dari Januari sampai Februari. Tapi kalau diskonnya cuma 2 bulan emangnya cukup? Nih yang mau tahu kenapa diskonnya cuma 2 bulan bisa cek di artikel @warga.id. Apakah bantuan dari pemerintah ini bisa membantu kelas menengah ke bawah dalam menghadapi era kenaikan pajak 12%? Coba spill menurut kalian gimana? Tahun depan PPN kita jadi 12%. Dengan PPN 11% aja kita tuh peringkat 2 di ASEAN dengan PPN tertinggi setelah Filipina. Tapi kalau jadi 12%, berarti kita dan Filipina menjadi negara dengan PPN tertinggi di ASEAN. Di sisi lain, kalau melihat upah minimum, negara kita justru nggak masuk top 3, peringkat kelima. Jadi PPN peringkat pertama, upah minimum peringkat kelima. Dampaknya bukan hanya kepada pembeli gitu. Ke pengusaha juga ngaruh, mereka harus menyesuaikan harga dengan adanya PPN ini. Di setiap transaksi ada PPN-nya. Dengan adanya PPN ini, harga itu kemungkinan besar bakal pada naik. Cuman pertanyaannya gitu, daya beli kita itu dapat menyesuaikan atau enggak. Kalau misalnya kita nggak bisa menyesuaikan gitu ya dengan harga yang naik gara-gara PPN, terus daya beli kita jadi rendah, ya terjadi lagi gitu lingkaran setan. Harga naik, daya beli rendah, akibat daya beli rendah, PHK massal, akibat dari PHK massal, pengangguran. Sebenarnya bukan hanya Netflix dan Spotify aja, masih banyak barang dan jasa lain yang kena. Lu bisa googling aja atau nggak lihat video-video gua Gen Z Mans, dan gua tahu gak langganan Spotify dan Netflix itu nggak buat mati. Gua bisa kok berhenti konsumsi semua produk digital gua. Netflix, Spotify, YouTube Premium, Video.com, Canva Pro, CapCut, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop. Tapi serius deh, itu yang diinginkan sama pemerintah. Pengen outputnya kayak gitu. Pengen masyarakat nahan konsumsi mereka, nahan spending mereka, nahan belanja mereka. Terus profit perusahaan berkurang. Dari sisi perusahaan, operasional cost bertambah karena adanya peningkatan PPN, profit dikit, operasional gede, akhirnya apa? Layoff lagi, PHK lagi, pengangguran bertambah, gak ada pemasukan, daya beli rendah, roda ekonomi semakin lambat lagi. Gue tanya sekali lagi deh, beneran itu tujuannya?
Per detik ini aja, percaya sama gue, udah banyak orang yang mulai mikir-mikir mana yang dilanjut, mana yang enggak pengeluarannya. Apa kita sementara frugal living dulu? Makanya ngelihat permasalahan itu dari helikopter view, biar kelihatan dampaknya kemana aja. Ya udah kalau gitu tetap belanja aja bang. Ya makanya PPN-nya jangan naik. Orang kan belanja berdasarkan daya beli mereka, kemampuan mereka. Udah banyak loh yang bilang ada potensi kenaikan harga juga akibat PPN. Ya, jadi 12% itu waktu jatuh ke customer bisa jadi 28%. Tapi intinya yang bisa saya sampaikan adalah Prabowo Gibran tidak akan menaikkan tarif pajak. Prabowo Gibran juga tidak akan mengejar rakyat banyak, apalagi mahasiswa, apalagi pemilik motor. Gue nggak ngerti kenapa masih dibela sih. Justru harusnya lo nih, kaum 58% nih, yang justru paling sedih di antara kita semua. Karena kan lo milih, lo percaya beneran. Yang lain mah nggak percaya dari awal. Tapi kan lo percaya. Dan kalau pajak beneran naik, artinya lo bener-bener dibohongin di depan muka lo. Belum 100 hari, oke? Ya tapi inilah negara demokrasi ya teman-teman ya. Akhirnya kita semua harus menanggung derita gitu. Ya itulah, susah kan? Milih pemimpin susah. Harus dipikir bener-bener biar nggak salah pilih. Bukan yang asal jogetnya paling gemoy, bukan yang asal banyak artis, bukan yang paling muda. Enggak. Itu semua enggak ngaruh dalam hidup lo. Ini nih ngaruh. Ya mungkin lo kemarin baru pertama kali nyoblos, atau mungkin belum ngerti harus gimana gitu ya kalau ada pemilu. Ya gue cuma berharap semoga jadi pelajaran aja sih. Jangan mudah ketipu metode-metode kampanye yang model gitu-gitulah. Padahal mah nggak ada isinya. Ya oke, mungkin 5 tahun ke depan kita akan menderita, tapi tolong setelahnya jangan diulangi lagi, oke? Guys, tolak PPN naik jadi 12%. Gaji lo aja nggak naik-naik. Masa pajaknya udah naik, rupiahnya lagi melemah, pajaknya kok makin menguat. Yang konglomerat dikasih tax amnesty atau pengampunan pajak. Yang kelas menengah dikejar-kejar pajak, udah gitu dinaikin pula. Gaji anggota DPR naik, tunjangan mantan presiden naik. Rakyat daya belinya lagi turun, malah disiksa pakai kenaikan pajak. Satu kata yang menggambarkan ini, ketidakadilan. Ibarat ya pemerintah kalau lagi ngobrol sama konglomerat kayak gini, Bapak Ibu bikin usaha ya di sini, keruk aja alam kita sebanyak-banyaknya, eksploitasi rakyat kita sebesar-besarnya, nanti juga dapat bonus pengampunan pajak. Izin ya, bagi-bagi kalau bisa. Tapi kalau ngobrol sama rakyat, weh, mana, pajak, sini, skincare lo, elektronik lo, rumah lo, kayaknya juga kurang nih 11%, gue naikin aja 12%. Kacau kan? Ini dimulai dari pemerintah Jokowi lewat undang-undang harmonisasi perpajakan yang dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo akan menaikkan PPN dari 11 jadi 12% per tahun 2025. Kalau kita lihat data, Indonesia itu masuk dalam top 7 negara dengan UMR paling rendah di dunia. Tapi urusan soal pajak, soal PPN, cuman di level Asia Tenggara aja, kita menempati posisi salah satu yang paling tertinggi. Ini baru di level Asia Tenggara loh. Kanada aja yang negaranya super maju dan terkenal pelayanan publiknya bagus, itu PPN-nya cuma 5%. Dan gajinya berkali-kali lipat lebih dari Indonesia. Kalau di kita, udah mah pendapatannya rakyat kecil, pajaknya disuruh tinggi. Pajak itu naik sebenarnya nggak ada masalah, nggak apa-apa, asal timbal balik dan signifikansi buat rakyatnya itu jelas, itu kerasa. Kalau sekarang itu kesannya cuma buat menuhin ego mercusuarnya kekuasaan, mulai dari IKN yang makan anggaran besar banget, atau makan gratis, atau gaji pejabat yang selalu naik, jadinya nggak ada signifikan buat rakyat. Dan lo jangan ngira kalau pajak dari 11% jadi 12% itu naiknya dikit. Bro, enggak. Contoh ya, belanja bulanan lo adalah 1 juta. 1 bulan itu 120.000. 1 tahun itu 1.400.000. Lu keluar hanya buat PPN. Belum ntar dipotong tapera, dipotong apalah. Dikala rakyat kelas menengah dalam 5 tahun terakhir jumlahnya turun drastis dari kelas menengah menjadi kelas bawah. Dan ini sangat-sangat miris guys. Padahal salah satu syarat menjadi negara maju adalah semakin bertambahnya kelas menengah. Di kita semakin hancur. Jadi nggak ada kata lain selain tolak PPN 12% atau kita penuhi kembali jalanan dan gaungkan kembali peringatan darurat. Tahun 2025 diprediksi akan menjadi masa sulit bagi kaum kelas menengah
Kalian siap hadepin ancaman kebijakan yang bikin kondisi ekonomi kita makin berat, teman-teman? Jelas, ini poinnya. Kelas menengah yang katanya jadi penopang ekonomi malah terancam harus jatuh miskin. Ada beberapa kebijakan yang bakal jadi game changers buat kita, terutama buat dompet kita. Kita bakal menghadapi kanker kantong kering. Nih, biar nggak paham ya, gua coba breakdown satu persatu. Di mana kebijakan yang bakal motong bikin kantong kita menjerit, melejit, nggak bisa bertambah. Yang pertama, PPN naik dari 11% jadi 12%. Jangan anggap remeh, teman-teman. Ini bakal bikin harga barang kebutuhan sehari-hari makin mahal. Kedua, tarif listrik non-subsidi disesuaikan alias naik. Jadi siap-siap tagihan bulanan makin nyekik. Lalu yang ketiga, subsidi BBM dan LPG bakal dihapus. Artinya kalau nggak masuk kategori subsidi, siap-siap keluarin duit lebih banyak buat isi bensin dan masak. Yang keempat, iuran BPJS Kesehatan juga naik. Padahal kelas menengah itu nggak dapat subsidi kesehatan kan. Yang terakhir, kalau renovasi rumah, bangun rumah, pajaknya naik dari 2,2% jadi 2,4%. Makin berat kan? Gimana? Ngerasa nggak sih semua ini bakal berimbas ke kehidupan kita sehari-hari? Apa kelas menengah cuma bisa jadi sapi peras mata? Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Nah, sekarang masih ada yang bilang bahwa kenaikan PPN itu hanya untuk barang mewah saja. Enggak, Bo. Di Vietnam PPM naik perekonomiannya maju. Di Indonesia PPN naik perekonomian melemah. Itu yang dibilang Martin Gowik. Ada apa ini? Lanjut. Tahu nggak, 2025 PPN akan naik jadi 12% loh. Dengan demikian, kita ucapkan selamat kepada Indonesia, pemenang pertama dengan kategori pajak tertinggi di ASEAN. Dengan naiknya PPN ini, beban rakyat juga ikut naik. Sadar nggak, setiap kamu jajan di minimarket, makan di mall, belanja di marketplace online, semua barang yang kamu beli itu ada PPN-nya loh. Dan yang kena imbas paling besar itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Apalagi yang sebagian besar penghasilannya dipakai untuk membeli kebutuhan pokok. Siapa di sini yang ngerasa buat beli makan aja udah susah? Nah, berarti nanti tambah susah lagi. Jelas hal ini bakal bikin masyarakat nantinya makin nahan untuk belanja barang-barang di luar kebutuhan pokok. Imbasnya, ya bisa jadi ekonomi Indonesia makin melemah. Tujuan dari kenaikan PPN ini sendiri adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan diatur dalam pasal 7 ayat 3. PPN ini bisa dinaikkan paling tinggi ke 15% loh. Mungkin kemarin DJP udah resmi tanda tangan kerja sama TNI untuk menekan amukan masyarakat kali ya, biar semuanya secara sukarela membayar pajak. Aduh, udah pajak penghasilan naik, uang makin dikit, PPN sekarang naik juga, barang makin mahal. Gimana menurut kamu? Yang aku harapin dari kenaikan pajak ini cuma satu sih, semua pegawai negara tolonglah diaudit. At least aku tahu uang yang dengan sukarela aku kasih itu dipakai dengan benar. Kata siapa yang naikin PPN 12% itu bukan Pak Prabowo. Ingat banget ini guys nih. Coba alasannya naikin jadi PPN-nya 12%. Makan bergizi gratis. Jadi alasan Prabowo tetapkan PPN 12% pada tahun 2025. Makan gratis 10.000 satu orang. Dampaknya satu Indonesia kena menderita. Bumbu dapur, kuota, Spotify dianggap orang kaya kita kalau dikenain pajak kayak gitu kan katanya barang mewah. Masa sih, kecuali sembako semuanya kena. Dan juga kenaikan pajak ini bakal menambah jumlah masyarakat menengah yang bakalan turun kelas jadi masyarakat miskin. Karena tabungan masyarakat di bawah 100 juta bakalan tergerus imbas PPN naik jadi 12%. Jadi orang kaya tuh mendapat pengampunan pajak guys, gak adil banget kan. Aduh, gaji-gaji pejabat ke menteri-menteri segala macam makin banyak, itu banyak ratusan triliun kira-kira gaji pejabat segala macam, kita dipalak guys, gaji mereka naik. Lalu disogok lah pakai ini nih, 16 juta keluarga dapat 20 kg beras gratis usai PPN naik jadi 12%, disogok biar kalian gak marah. Ini kalian gak selamanya, cuma beberapa waktu doang kalian yang dapat bansos kayak gini. Listrik entar token kan diskon 50%, ya cuma 2 bulan, naiknya selamanya. Setelah itu masyarakat kita itu jangan cuma mengharapkan mahasiswa doang untuk demo, tapi masyarakat kita tiru Korea sana. Seluruh elemen masyarakat turun kalau protes. Nggak cuma mengharapin mahasiswa, masyarakat juga, kita yang ini punya hajat yang kena dampak, turunlah suarakan.
Ya, pada intinya kenaikan PPN 12% ini berdampak pada semuanya bro. Karena barang dari produsen ke konsumen itu nggak jalan sendiri. Kita kalangan menengah ke bawah pun kena bro. Sabun mandi dan sebagainya itu bakal naik. Jadi bullshit, PPN naik ini hanya untuk barang-barang mewah saja. Oke teman-teman, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.